Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi wa man wala sahbihi man wala wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Nawana ta'alluma ta'liman nafa'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Khatimatun, penutup daripada kitab An-Nabiyyu wa Walidahul Kariman. Wa khitaman fahada juhdun hawaltu fihi ilqa ad-daw'i ala sirati abawai Rasul sallallahu alaihi wasallam wa difa'i anhuma wa an ajdadihim wa difa'a anhuma wa an ajdadih. Sebagai penutup, ini adalah upaya yang aku lakukan untuk memberikan penjelasan keterangan atas sejarah kedua orang tua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembelaan kepada kedua orang tua Nabi serta leluhurnya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khiyarun min khiyar wa huwa khulasatu waladi Adnan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang pilihan dari keturunan orang-orang pilihan. Maka Nabi adalah inti daripada keturunan Sayyidina Adnan, Atharul Bashariyah wa anfasu jawahirin nudhaf. Nabi adalah manusia yang paling suci. Nabi adalah permata yang paling bernilai. Wasta'antu fihi bima kunna natalaqahu min durusin min ustadina al-faqih al-alim Sayyid Ishaq Azur rahimahullahu ta'ala wa min ba'di awraqihi al-makhtuta allati lam tunshar hatta al-yawm. Aku mencari pertolongan dengan apa yang aku lakukan, aku ambil dari pelajaran yang saya berguru kepada Al-Ustadz Al-Faqih Al-Alim Sayyid Ishaq Azur rahimahullah, serta aku ambil dari sebagian catatan-catatan tulisan tangan beliau yang sampai sekarang belum dicetak. Wa qad kana madhhabuhu rahimahullahu ta'ala al-adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tahdhiran nasi minal jur'ati fi idaihi fi nafsihi aw fi ahli baitihi tayyibin at-tahirin aw fi nasabih. Dan selalu sudut pandang beliau Sayyid Ishaq Azur itu adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan waspada kepada manusia agar tidak berani menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dirinya Nabi, pada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di dalam nasab leluhurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana daiman yu'allimuna bi annahu minal adab an nata'addaba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatih kal adab ma'ahu fi hayatih. Dan beliau selalu mengajarkan kepada kita bahwasanya adab itu untuk beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya persis sama seperti adab saat di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna stafida min adabi sahabati radhiyallahu alaihim ma'ahu fi hayatih. Kita mengambil adabnya para sahabat, bagaimana mereka menjalankan adab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa kanu yatasabaquna ila ridhah, bagaimana mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa la yarfa'una hatta anzarahum ila wajhil karim bal kanu yaghudduna al-absar indah. Mereka para sahabat tidak ada yang mengangkat pandangan mereka melihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu kalau di hadapan Nabi, mereka bukan melihat seperti kalau kita melihat teman kita. Ndelok ngene tok, enggak. Mereka di hadapan Nabi itu yaghuddunal absar indah. Mereka memejamkan mata, artinya merunduk. Kalaupun melihat Nabi, curi-curi pandang. Makanya mereka yang mensifatkan Nabi, ada yang ka'annahu qit'atu qamar. Enggak mengatakan Nabi itu qit'atu qamar, enggak, tapi ka'annahu qit'atu qamar. Ada yang mengatakan bal adwa'u minal qamar. Mereka mensifatkan Nabi itu enggak ada yang memastikan bagaimana, karena mereka tidak bisa melihat Nabi dengan nyaman gitu loh, tenang ngeliatin. Karena wibawa adab yang mereka lakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walihada faminal adabi ma'ahu Shallallahu Alaihi Wasallam adamu ta'arudi li abawaihi bisu. Karena inilah termasuk daripada adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menuduh keburukan kepada kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman kana min amatin nas fa'alaihi bisamti wal bu'di an hadzal mawdu' wa adami ta'arrudi lahu. Kalau memang kita termasuk orang awam, maka ya sudah, tugas kita itu diam, menjauh daripada pembahasan hal seperti ini. Wa yakfihi an ya'lama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa khiyarun min khiyar. Cukup bagi kita sebagai awam itu meyakini bahwa Nabi adalah orang pilihan dari keturunan orang-orang pilihan. Sudah selesai. Wa annahu alaihi salatu wassalam qad tanaggala fi tilkal aslabil tahira wal arhamil karimah ila an kharaja ila dunya kariman mukarraman tahiran mutahharan nuran adallahu bihi hadzal kaun. Dan cukup bagi kita sebagai awam untuk mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpindah daripada tulang sulbi menuju rahim, dari tulang sulbi menuju rahim, terus demikian sampai keluar ke dunia dalam keadaan mulia dan dimuliakan, suci dan disucikan sebagai cahaya yang Allah terangkan alam semesta ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma in kana al-insan min ahli al-ilm fa alaihi an yunaqisha hadzal mawdu' aidan bi adabin wa ilmin. Kalau memang kita termasuk orang yang min ahli al-ilm, terpelajar, maka boleh kita munaqasyah, kita berdiskusi, membahas tentang pembahasan hal ini dengan adab, dengan ilmiah, enggak sekedar logika, tapi adab dan ilmiahnya harus berjalan beriringan. Wa an yadha'a fi i'tibarihi annahu innama yunaqishu jawanib min sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus meletakkan pada pemikirannya bahwasanya yang dilakukan diskusi ini adalah mengenai tentang sejarah biografi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sembarang orang, makanya jangan sampai meninggalkan adab, melupakan adab sampai mengganggu, menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada fa innahu fi khatimati bahthi hadza awadtu an uhadzira min adzan nabi an uhadzira min adzan nabi sallallahu alaihi wasallam fi walidayhi. Karena itu di dalam penutup pembahasan ini aku ingin, kata beliau Syekh Muhammad Abduh Yamani, beliau mengatakan aku ingin untuk memberikan waspada daripada menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedua orang tuanya. Fa inna dzalika khatirun wa khatirun jiddan. Karena menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah hal yang sangat-sangat membahayakan. Wa yukhsha ala qailihi al-khuruju minal iman, dikhawatirkan orang yang mengatakan tanpa adab sampai menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari dunia tidak membawa iman. Wa qad tawa'adallahu jalla jalaluhu alladzina yu'duna an-nabiyya bi asyaddil wa'id. Allah telah memberikan ancaman terhadap orang-orang yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang sangat dahsyat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah, orang-orang yang mengganggu Rasulullah, Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia mendapat laknat, di akhirat mendapat laknat, dan Allah sudah mempersiapkan untuk mereka sebelum mereka mati. Sudah disiapkan oleh Allah untuk mereka azaban muhina, azab yang sangat menghinakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum azabun alim. Orang-orang yang mengganggu Rasulullah, mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih. Karena itu fala yang bagi lil mu'minin an yu'dziya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi walidayhi wa au yu'dzil ahya min alil bait min ali baitin nabi sallallahu alaihi wasallam fi walidayhi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai bagi orang yang beriman untuk jangan sampai mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang tuanya Nabi. Jangan sampai mengganggu orang-orang yang hidup daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi enggak selamat, itu yang sakit hati bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang-orang yang menjadi keluarganya Nabi akan sakit hati. Bahkan orang-orang yang beriman pun, orang-orang soleh enggak akan terima daripada orang-orang yang masih hidup. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tasubbul amwat fatu'dul ahya. Jangan kalian mencaci orang-orang yang sudah meninggal, maka yang kamu lakukan itu adalah membuat sakit hati orang yang masih hidup. Kalau ada orang tua kita dihina, orang tua kita sudah meninggal dihina, marah enggak kita? Marah. Bukan hanya kita anaknya, saudara orang tua kita juga marah, ibu kita juga marah. Semua orang-orang yang dekat dengan yang meninggal itu akan marah. Nah, sama yang menyatakan kedua orang tua Nabi enggak selamat, bukan hanya Nabi yang marah, bukan hanya keturunannya Nabi yang marah, tapi orang-orang yang cinta kepada Nabi pasti juga akan marah dengan hal tersebut, tersakiti dengan hal tersebut. Karena itu wa alaina aidan an natadzakkara ma marra ma'ana min qaulil alama Ibnu Abidin rahimahullah. Wajib juga bagi kita untuk selalu mengingat apa yang diucapkan oleh al-alama Ibnu Abidin, innahu la yanbaghi dzikrul khilaf fi hadhil masalah illa ma'a mazidil adab. Sesungguhnya tidak semestinya untuk menyebutkan khilaf di dalam permasalahan ini kecuali dipenuhi dengan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Walaisat minal masail allati yadurru jahluha aw yus'alu anha fil qabri aw fil mauqif. Karena masalah ini bukan termasuk masalah yang beresiko kalau nggak tahu. Nggak ada resikonya, kita tahu nggak ada resikonya. Kalau misalkan kita tanya bagaimana orang tuanya Nabi itu termasuk yang selamat atau enggak, kita nggak tahu, jawab aja nggak tahu. Nggak, nanti di hari kiamat kita akan disiksa, nggak akan dipertanyakan di kuburan. Malaikat Munkar dan Nakir yang ditanyakan apa? Apa agamamu? Siapa nabimu? Siapa Tuhanmu? Arah kiblatmu mana?
imammu siapa? Enggak ada tanyai orang tuanya Nabi selamat atau enggak ada. Enggak ada pertanyaan demikian. Karena itu kalaupun ada perbedaan itu harus diiringi dengan penuh adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beda kalau ilmu fikih tentang sholat, nah, nanti akan minta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan dari sholat yang nggak sah ini, dimintai, wajar. Perdebatan panjang di situ wajar. Tapi kalau permasalahan yang seperti ini kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban, kok kita sibuk fokus berdebat dengan masalah ini, apalagi sampai meninggalkan adab. Nauzubillah min dzalik. Karena itu fahibdul lisan an takallum fiha illa bi khairin aula wa aslam. Menjaga lisan dari berbicara tentang hal-hal demikian kecuali dengan kebaikan, maka itu lebih utama dan lebih selamat. Kasarannya gini, kalau kita husnudzon, berbaik sangka, Nabi, orang tuanya Nabi selamat, enggak ada ruginya orang yang berbaik sangka, enggak ada salahnya orang yang berbaik sangka. Kalaupun salah, enggak ada resikonya. Tapi kalau berburuk sangka, kalaupun benar beresiko. Kalaupun benar beresiko, artinya kita lebih baik menjaga lisan kita, tidak mengatakan kalaupun andai ada pendapat yang demikian, kita nggak mengucapkannya, nggak ada masalah. Justru kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan selamat, itu lebih baik, lebih selamat kita, lebih aman. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita adab kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, adab kepada keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam, adab kepada para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Allah yang menunjukkan jalan yang lurus. Semoga Allah berikan kita jalan yang lurus hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa radhiyallahu bi sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.